Ibu, saya membawa menantu perempuan Anda pulang untuk menemui Anda. Ibu, saya menantu perempuan Anda, Zaoya. Mulai sekarang saya akan merawat Lian dengan baik. Ibu, Anda pergi terlalu cepat. Aku akan memperlakukanmu seperti ibu kandungku. Begitu juga aku akan memperlakukanmu. Suara apa itu? Siapa ya? Apa? Halo. Mencari Zaoya. Baik, Nyonya muda sedang menunggu Anda. Sudah lama tidak bertemu. Hei Yao. Apa yang kau lakukan dengan cara yang aneh ini? Aku hanya penasaran. Seekor rubah yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa begitu suka memanggil orang lain ibu di mana-mana? Semoga nenek moyang melindungi. Yao Yao dan Lian akan segera menikah. Semoga sahabatnya Zaoya juga bisa seperti Yao Yao. Menemukan jodoh yang baik. Terima kasih, Tante. Tidak perlu berterima kasih. Harapanmu sudah menjadi kenyataan. Benarkah, Kak Xiaoya, kamu mau menikah dengan siapa? Fu Lian. Ini sebenarnya apa yang terjadi, Xiaoya? Bagaimana bisa merebut tunangan teman baikmu? Apa haknya dia bisa menikah ke keluarga kaya? Aku tidak bisa. Xiaoya, kamu harus jelaskan semuanya sama Tante. Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian? Jangan sentuh aku. Sayang, mulai sekarang kita resmi suami istri. Halo. Oh, baik. Aku ada urusan, harus ke kantor dulu. Baik. Zaoya, sudah lama tidak bertemu. Kau kira aku siapa? Kenapa kau cari aku? Ibuku sudah sakit lama. Kau bahkan tidak datang menjenguknya. Aku minta tolong kau cari tahu dulu. Boleh ya? Kau yang benar-benar anak kandungnya. Aku sama dia tidak ada hubungan darah sama sekali. Saya tidak punya kewajiban ini, kan? Dia memperlakukanmu seperti anak kandungnya sendiri. Apa bahkan tidak bisa mengucapkan maaf secara langsung. Terserah kamu mau bilang apa. Lagi pula, hari ini saya sedang baik-baik saja. Saya tidak akan mempermasalahkanmu. Kamu sangat suka menjadi nyonya muda keluarga Fu. Ya, bukankah itu baik? Nanti kamu hanya bisa melihatku mewariskan harta dan menikmati hidup yang nyaman. Zaoya, kamu membuat ibuku dirawat di rumah sakit. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Karena kamu ingin menjadi menantu, maka aku akan menjadi ibu mertuamu. Apakah kamu bisa mengemudi? Kamu tahu mobil siapa yang kamu kunci? Tidak peduli mobil siapapun itu. Kalau bocor oli, ya tidak bisa jalan. Benar-benar bocor oli. Maaf, bos. Segera akan kami kirim mobil baru. Kamu pikir saya dan Pak Mus datang terlambat untuk makan malam yang dijadwalkan? Bisakah dia memberi saya kesempatan untuk meminta maaf? Lagi buru-buru ya? Aku antar kamu ya.
Tuan muda, duduklah dengan tenang. Lebih awal 10 menit dari perkiraan saya. Kalau begitu, berikan saya 10 menit keuntungan itu. Gimana, Tuan muda kaya? Anda tahu siapa saya? Jadi ini semua sudah Anda atur dengan sengaja. Tuan orang terkaya, mantan istri sudah meninggal bertahun-tahun. Pernah terpikir untuk menikah lagi? Anda suka tipe perempuan seperti apa? Ingin naik ke atas. Tapi juga harus lihat apakah Anda pantas atau tidak. Tuan miliarder memang kaya. Tapi tidak semua orang tertarik dengan uangmu. Saya adalah jurnalis dari majalah kekayaan. Awalnya ingin mewawancarai Anda, tapi sepertinya tidak perlu lagi. Jurnalis saya tidak punya. Pergi. Ketika seorang pria tidak bisa kamu pahami sepenuhnya, itulah awal dari ketertarikan. Bos, tentang adik muda yang diadopsi. Kapan Anda berencana memberitahunya? Tunggu saya menemukan waktu yang tepat. Jangan beritahu dia dulu. Ini bos. Beberapa media ingin mengatur wawancara dengan Anda. Silakan pilih yang mana yang cocok. Pilih dia saja. Baik, Baik, baik. baik, iya. Hei Yao, kenapa kamu datang? Kamu datang mencariku. Kamu merasa berhak berpikir begitu. Aku akan jauh-jauh datang, khusus untuk mencari seorang pria brengsek. Jangan marah, iya. Meskipun aku menikahi sahabatmu, sebenarnya aku menyimpanmu di hati. Hei Yao, apa sebenarnya yang kamu mau lakukan? Tak lihatkah? Menggoda pria. Aku tahu kamu mau merusak hubungan kita. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Ayah. Belum resmi menikah, sudah berlaga seperti nyonya kecil. Lian, kamu benar-benar punya mata yang tajam. Kalau ini jadi headline di surat kabar besok. Menurutmu, berapa banyak saham grup kita akan turun? Ayah, maafkan aku. Aku salah. Kita segera pergi. Wartawan maaf ya, sudah membuatmu merasa tidak nyaman. Sebagai kompensasi, aku beri kamu waktu wawancara 2 jam. Hei Yao, kamu gila. Wawancara eksklusif dengan orang terkaya. Kamu masih berani terlambat. Kamu tidak mengerti. Harus sabar agar dapat hasil besar. Bos, Nona ini terlalu tidak sopan. Berani sekali terlambat. Maaf ya, bikin kamu menunggu lama. Kamu masih punya 5 menit waktu wawancara. Pas untuk satu tarian.
Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Terima kasih. Tapi kalau kamu mau mengejar aku, gak akan berhasil. Kamu harus tahu sekarang kamu sedang bicara dengan siapa. Tentu saja kamu sangat kaya. Tapi dia juga seorang pria yang sudah lama menjadi duda, dengan kehidupan yang monoton. Duniaku jauh lebih menarik daripada milikmu. Misalnya, Lompatan payung, ski, fotografi. Apakah kamu punya waktu dan tenaga? Waktunya sudah tiba. Aku harus pergi. tapi kamu belum wawancara, kan? Wawancara dengan Tuan Fu sudah selesai. Ya Tuhan, kamu benar-benar gila. Orang lain sangat ingin menyenangkan Tuan Fu, tapi kamu berani bersikap seperti itu padanya. Dia berbeda, hanya dengan membangkitkan semangat kompetisinya. Dia bisa tertarik pada wanita. Tapi kamu benar-benar sedang mengambil risiko. Ya, aku memang sedang bertaruh. Nona He, tunggu sebentar. Karena duniamu begitu menakjubkan, bisakah kamu membawaku melihatnya? Baiklah, baiklah. Kamu menang. Aku akan traktirmu makan. Aku tahu. Steak di toko itu sangat enak. Bisa, bisa. Ayo pergi. Aduh, sudah tutup. Kalau begitu, kita harus menunggu lain kali. Tidak perlu menunggu lain kali. Cuma makan steak saja. Perlu naik pesawat pribadi untuk itu. Makan steak tentu saja tidak perlu. Tapi, melamar itu sangat penting. Apakah kamu mau datang ke duniaku? Bos. Semua informasi tentang Nyonya ada di sini, baik latar belakang keluarga, maupun pengalaman cinta. Tolong urus informasi ini dengan baik. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Baiklah. Aneh sekali. Sudah lama sekali saya tidak bertemu ayah saya. Dia tidak pernah, sepanjang ini tidak kembali ke kantor. Apa? Sakit, kenapa kamu mencubit saya? Kamu cepat lihat deh. Aku sudah punya ibu tiri. Bukan. Aku tidak tahu ayahku menikah. Sial, sial, sial. Kalau mereka lagi kasih aku adik laki-laki, posisiku sebagai pewaris, bisa jadi tidak aman. Tidak bisa, aku harus mencari dia. Berhenti di situ. Apa gunanya kamu pergi? Kau menyarankan ayahmu berpisah.
Atau menyuruh ayahmu berhenti punya anak lagi. Aku juga tidak bisa diam saja. Tidak melakukan apa-apa. Apa gunanya kamu cemas? Sekarang yang utama adalah memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kamu pikirkan cara. Benar. Wanita ini pasti memiliki rencana. Kalau begitu, lebih baik kita memanfaatkan keinginannya. Saat dia merasa terlalu bangga, dia pasti akan menyinggung ayahmu. Oh, Baiklah. Jadi, begitulah. kamu yakin tidak mau tanda tangan perjanjian pranikah? Apa kamu tidak takut aku hanya mengincar uangmu? Itu lebih baik lagi. Kamu suka uang, sebaliknya, aku yang punya. Tapi aku tidak begitu. Tentu saja aku tahu. Aku memang bukan untuk uang. Tapi untuk membuat mereka membayar harga yang seharusnya. Selamat datang. Ini barang baru di toko. Silakan lihat-lihat. Barang yang tidak mampu dibeli sebaiknya jangan disentuh. Kalau tidak, jika rusak dan dijual, kamu juga tidak akan mampu membayar. Tolong bantu saya membungkusnya. Baik. Kamu masih suka merebut barang orang lain. Kalau tidak, apakah sekarang harus seperti kamu, masih tidak mencapai apa-apa? Ada beberapa hal yang jika direbut secara paksa, akan ada konsekuensinya. Apa seleranya? Bisa-bisanya suka hal yang sama seperti saya. Ayah, kenapa tiba-tiba Anda menikah? Tidak memberitahu saya sedikit pun. Bagaimana bisa? Apa saya perlu persetujuanmu untuk menikah? Itu tidak masuk akal. Aku cuma berpikir, apakah kita sudah menyiapkan hadiah pernikahan? Ayah, ini adalah hadiah yang kami siapkan khusus untuk calon ibu mertua kami. Bibi, Kalian sudah sangat perhatian. Ayah, kami ingin mengundang calon ibu mertua untuk menghadiri pernikahan kami, agar ada orang tua yang hadir, supaya pernikahan ini dianggap sempurna. Benar, itu juga masuk akal. Bibi, silakan panggil Nyonya keluar. Tuan tua. Ayah mengubah rencana awal pernikahan Barat menjadi pernikahan Tiongkok. Menurutmu bagaimana? Bagus sekali, sekarang banyak anak muda lebih suka pernikahan tradisional. Kalau kamu setuju, itu sudah cukup. Yang penting kalian berdua suka. Nyonya hari ini tidak bisa. Sampai jumpa di lain hari. Kalau begitu, sampai jumpa di lain hari. Yao Yao. Ini adalah putra dan menantu saya, yang sengaja dipilih untukmu. Sangat sesuai dengan selera saya. Ini juga. Tak tahu apakah ini bisa masuk ke matamu. Kamu mau memberiku ini? Bukan memberiku. Ini agar kamu membantuku menyampaikan. Ini adalah warisan dari ibuku. Harta keluarga. Sekarang diserahkan padamu untuk menjaga. Ini terlalu berharga. Kalau dipakai di tangan, kalau pecah bagaimana? Pasti sangat menyakitkan hati. Cepat simpan saja. Lian kan mau menikah akhir-akhir ini. Kalau kamu merasa tidak enak.
kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti akan datang. Aku masih mengira kamu. Aduh, itu sudah berlalu. Apa aku tipe orang yang perhitungan? Baiklah, simpan baik-baik. Ibu. Dulu kamu berjuang untuk melindungiku. Menderita terlalu banyak. Mulai sekarang, aku akan melindungi diriku sendiri. Tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kita lagi. Selamat pengantin baru. Semoga langgeng, Tuan Fu. Tuan Fu, bukankah ini seharusnya pernikahan abad baru yang modern? Kok jadi tradisional seperti ini? Ini keputusan mendadak kami. Hari ini adalah hari pertama kami bertemu dengan calon ibu mertua. Kami merasa, dalam pernikahan tradisional Tiongkok, ada sesi penghormatan dengan teh yang lebih sesuai dengan budaya tradisional bangsa kami. Sungguh tidak menyangka kamu ternyata sangat berbakti. Kamu datang bagaimana? Apa kamu tidak bisa makan? Harus datang ke pernikahanku untuk makan gratis. Kamu lupa kalau kamu yang mengundangku. Kamu yang mengundangnya, tidak? Kamu sudah menjelaskan semuanya. Aku tidak berani. Tidak ada yang mengundangmu ke sini. Kamu datang ke sini untuk apa? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu menikah dengan seorang pria yang menjijikkan. Apa kamu takut aku akan menjijikkanmu? Masih ingin memukulku? Apa kamu tidak takut aku memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbesar masalah? Agar pernikahanmu ini tidak bisa dilaksanakan. Ini jelas-jelas adalah gelang yang aku berikan untuk ibu mertuaku di masa depan. Bagaimana bisa kamu pakai di tanganmu? Ini adalah hadiah dari tunangan saya. Ada masalah dengan itu? Tunangan. Tunangan. Cepat sekali sudah punya pacar. Tidak mungkin gelang ini adalah satu-satunya. Dari mana sebenarnya tunanganmu mendapatkan itu? Tebak. Ting, HMPH, aku tahu. Dia cuma pencuri kecil. Kalau tidak, bagaimana dia bisa datang ke pernikahanku? Pasti dia mencuri undangan pernikahan kita. Penampilanmu sih cukup rapi. Sayangnya, hasilnya tetap buruk. Padahal jelas-jelas otaknya seperti babi. Kenapa selalu terlihat sok pintar? Kamu nggak takut salah tebak? Kalau salah, kamu nggak mampu menanggung akibatnya. Lihat hari apa hari ini. Jangan buat keributan di sini. Hei Yao. Kalau aku pergi, itu karena aku minta maaf padamu. Apa yang kamu lakukan hari ini, benar-benar terlalu berlebihan. Kamu yakin ingin aku pergi? Kamu tidak takut nanti menyesal tidak akan sempat lagi. Ayah datang. Ayah. Ayah datang. Ayah. Wanita ini mencuri undangan. Suruh dia keluar. Xiaoya, kamu ngomong apa sih? Ini tunanganku. Dia calon ibu mertua yang belum resmi. Menantu, jangan sentuh saya. Bagaimana mungkin kamu jadi mertuaku? Diam saja kamu. Anggap saja saya memohon padamu. Belum sampai rumah sudah tidak mengenal orang tua. Saya rasa kamu tidak ingin menikah lagi. Iya kan? Menantu perempuan keluarga Fu yang belum resmi menikah malah mau pamer barang mewah. Cepat rekam. Besok pasti jadi berita utama. Kau bengong saja. Cepat minta maaf. Kamu mau diusir ayah dari rumah. Teman-teman yang seprofesi,
Kasih muka dong. Hari ini ada urusan keluarga. Kita dulu menghindar sebentar. Wajah reporter He tetap harus dijaga. Kamu berutang aku headline hari ini. Ingat untuk membalasnya nanti ya. Pasti. Hei Yao. Kamu memang perhatian sekali. Sungguh berbeda dengan beberapa orang. Sampai-sampai tidak peduli dengan muka keluarga Fu kami. Kenapa diam saja? Cepat minta maaf. Kamu juga. Maafkan kami. Kami salah. Maafkan kami. Kamu yang dermawan. Tolong maafkan aku kali ini. Dalam hidup, tidak bisa dihindari untuk melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Menantu. Apakah kamu akan mengganggu orang yang lebih tua lagi? Aku tidak akan berani lagi. Sudah selesai. Mari lanjutkan pernikahan. Kasih orang tua seperti angin musim semi, tanpa suara, menyuburkan kehijauan yang lebat. Kasih orang tua seperti sungai panjang, mengalir terus penuh kehangatan. Selanjutnya, mohon kedua mempelai berlutut dan memberi hormat dengan teh. Apa masih harus berlutut? Segera sajikan teh. Oh. Ayah, minum teh. Huh. Ibu, minum teh. Huh. Ayo berikan tepuk tangan untuk anak yang sangat berbakti. Pengantin, segera sajikan teh. Sudah sampai di saat seperti ini. Jangan lagi berbuat kekecohan. Pengantin baru, ini menunggu aku membayar uang pengganti. Tenang saja, semuanya sudah disiapkan ibu. Akhir-akhir ini lututku bermasalah. Tak bisa berlutut. Teh. Sepertinya menantu baru sangat salah paham tentang saya. Ini juga tidak heran. Saya terlihat terlalu muda. Tidak bisa mendapatkan kepercayaan orang. Bahkan berani tidak menghormati yang lebih tua. Keluarga Fu kami tidak pernah memiliki aturan seperti ini. Saya rasa pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan, kan? Ayah, silakan minum teh. Ibu. Tenggorokan. Silakan minum teh. Ini, menantu, ini adalah biaya penggantian nama. Kamu harus pegang dengan baik. Kamu ingin aku mengikuti keinginanmu. Aku justru tidak akan melakukannya. Aduh. Kamu ngapain sih? Bahkan amplop merah saja tidak bisa dipegang dengan baik. Aku tidak sengaja. Aku tidak menyangka. Amplop merah dari nenek ternyata begitu ringan. Nenek yang mana ini? Bahkan untuk uang tutup mulut saja tidak mau mengeluarkan uang. Mungkinkah dia memasukkan kapas di sana? Bahkan ibu mertua ini terlalu pelit ya. Aku terlalu ceroboh sendiri. Aku pikir menyembunyikan uang terlalu klise. Jadi aku menyembunyikan sesuatu yang lain. Ini harta warisan keluarga saya. Sudah diwariskan 18 generasi. Sangat berharga. Harta pusaka keluarga.
Hei Yao. Gelang ini kamu pakai sendiri saja. Takut tergores atau terbentur. Bagaimana bisa rela memberikannya padanya? Aku pikir kalau aku tidak memakainya sendiri, pasti suatu saat akan sampai ke tangan menantu perempuan juga. Kalau begitu, lebih baik sekarang beri dia gelang itu. Aku tidak menyangka. Menantu, kalau kamu tidak mau, jangan dihancurkan juga. Kamu memang sengaja. Turunlah kamu. Ayah, dia tidak sengaja. Dia hanya tergelincir. Bahkan jika dia diberi beberapa keberanian, dia juga tidak berani menjatuhkannya. Ini adalah harta pusaka keluarga kita. Maafkan saya, Ibu Mertua. Tolong maafkan saya sekali ini. Anak ini, ceroboh sekali. Sungguh tidak beradab. Setelah masuk ke dalam, biarkan mertuamu mendidikmu dengan baik. Kata-kata sudah terucap, kita semua satu keluarga. Keluarga yang harmonis membawa keberuntungan. Jangan sampai merusak suasana. Terima kasih, Ibu Mertua. Terlalu sopan. Ini semua adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh ibu. Sungguh tidak terduga, dia demi membalas dendam padaku, ternyata menikah dengan ayahmu. Kenapa dia bisa menikah dengan ayahku? Maksudmu apa? Kau masih memikirkan wanita itu? Ya, kau ngapain? Aku cuma mikir, ada apa? Kalau bukan karena kamu ikut campur sebelumnya. Orang yang menikah denganku hari ini, sebenarnya adalah dia. Kamu masih berani menyalahkanku. Hei Yao selalu menjaga kesuciannya. Kamu sendiri yang tidak tahan untuk selingkuh. Siapapun yang aku nikahi, pasti bukan kamu. Aku benar-benar buta sampai menikahimu. Akui saja kamu anjing. Kamu yang anjing. Kamu cari mati. Jangan bergerak lagi. Tidak ada etika bertarung. Selamat menempuh hidup baru. Apakah kamu senang membalas dendam hari ini? Hanya karena dia memukulmu, hanya sengaja membuatnya merasa malu. Apakah kamu pikir aku terlalu licik? Aku tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Yang penting jangan perlakukan aku seperti itu saja. Kalau tidak, akibatnya akan sangat serius. Hei Yao. Aku yang salah padamu. Jadi kamu juga tidak bisa menikah dengan ayahku, kan? Kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu bisa dibandingkan dengan ayahmu, kan? Baiklah, kamu menikah dengan ayahku. Jadi sekarang kita adalah satu keluarga. Mari kita lupakan semua yang terjadi sebelumnya, ya. Kamu bilang lupakan, ya lupakan saja. Bisa tidak kamu memberi sedikit penghormatan padaku? Maaf ya. Wajahmu itu seperti alas kakiku. Ayo. Nona muda, tuan muda, silakan sarapan. Tunggu. Bawakan aku satu porsi foie gras, satu porsi kaviar. Kamu sakit ya? Pagi-pagi sudah makan ini. Aku sudah menderita banyak saat bersamamu. Sekarang nikmati saja. Ada apa? Kapan aku membuatmu menderita? Baiklah, baiklah. Bu, tolong siapkan untuk dia. Tapi, bagaimana? Kamu memandang rendah aku, pengantin baru ini. Sangat sombong. Bu, jangan pedulikan dia. Pergi sibuk saja. Baik. Tidak sarapan, kan? Makan punya saya. Sekarang sudah selesai. Pembantu yang membuatkan sarapan untuk saya. Semua sudah kamu usir. Sarapan saya, kamu yang buat. Sepertinya kamu lupa,
tentang status kita berdua. Bukan berarti tidak ada ibu mertua yang membuat sarapan untuk menantu. Apalagi, kamu juga calon ibu mertua. Dengan begitu, akan terlihat lebih baik bagimu. Bersikap lapang dada. Apakah kamu juga ingin aku, ayah mertuamu? Membuatkan sarapan untukmu, ayah. Ayah, dia bukan bermaksud seperti itu. Kamu baru bangun tidur, belum sarapan, kan? Xiaoya, bagus sekali. Sarapan pagi hari ini kamu yang urus. Apa? Aku yang masak sarapan. Kenapa? Kamu keberatan dengan perkataanku? Sebagai menantu perempuan, berbakti kepada ibu mertua adalah hal yang wajar, kan? Kalau begitu, terima kasih ya, menantu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini semua adalah kewajiban saya, orang rendah. Tunggu saja. Peluk. Biar kamu makan, biar kamu makan, peluk. Biar kamu makan. Makan dengan baik. Ini adalah, aku sengaja membuatkan bubur sarang burung untukmu. Cepat coba rasakan. Sarang burung darah. Harganya pasti mahal ya, aku ingat di rumah nggak ada. Kamu yang beli. Oh. Benar-benar membuat pasangan muda ini mengeluarkan biaya besar. Saya hampir lupa, dokter. Biarkan saya menjaga kesehatan akhir-akhir ini. Tidak sebaiknya makan terlalu banyak suplemen. Sepertinya, saya tidak beruntung untuk menikmatinya. Kalau begitu, jangan makan saja. Kalau begitu, Mama tidak mau minum. Kalau begitu saya buang saja. Tidak perlu. Sarang burung ini juga cukup mahal. Sayang kalau dibuang. Bagaimana kalau, Xiaoya, silakan nikmati. Tidak, tidak. Dokter juga bilang, saya juga tidak boleh makan terlalu banyak suplemen. Aduh. Kamu salah ingat, yang dokter katakan adalah, suruh kamu makan lebih banyak. Ini baik untuk menjaga kehamilanmu. Iya. Kamu nggak perlu sungkan. Kalau buburnya dingin, rasanya nggak enak lagi. Oke. Langsung saja makan, jangan sia-siakan niat baik ibu mertuamu. Baik, ayah. Bukan kamu ngulur-ngulur apa, nanti kita keluar lagi. Tidak masalah, lumayan bagus. Dia tidak mau makan, aku yang makan. Kamu sengaja, kan? Apa ini? Apa yang sengaja? Sengaja meludahkan air liur ke dalam bubur, lalu memaksa saya untuk meminumnya. Tolong pahami situasinya, ya. Kamu yang ingin menjebak saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu berpura-pura tidak bersalah. Fu Jings. Tahu rahasia yang tersembunyi di balik penampilan polosmu. Kalau dia tahu, kau bersekongkol dengan Fu Lian, membuat ibuku masuk ICU, lalu membalas budi dengan pengkhianatan. Dengan wajah penuh kesombongan, kamu mengancamku. Jangan kira aku tidak berani membongkar kamu. Jings. Ada apa? Xiaoya, ada urusan mencarimu. Ada apa? Begini. Untuk menunjukkan rasa bakti, aku sudah memutuskan, setiap hari akan masak untuk ibu mertua. Bukan cuma sarapan, makan siang dan makan malam juga. Aku yang akan masak semuanya. Aduh, kalau begitu kamu beruntung, aku belum pernah makan sebelumnya. Makanan yang dibuat anakku mana? Liang. Dengar tidak? Ayah, aku tahu. Nanti, aku dan Xiaoya setiap hari akan memasak untuk kalian berdua. Ayahmu punya masalah lambung. Ingat untuk buatkan bubur millet lebih banyak ya. Memang begitu. Aku dulu pergi kerja ya. Cepat pulang ke rumah. Aku sudah beri kesempatan padamu. Kalau tidak punya keberanian untuk berakhir bersama, maka jangan berpegang teguh padaku. Hei Yao, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Berapa kali harus aku bilang, panggil mama?
Aku tidak tahan lagi. Aku akan segera pergi beritahu ayah. He Yao menikah dengannya hanya untuk balas dendam. Aku tidak percaya ayah tidak akan menceraikannya. Kamu bodoh ya. Kalau begitu aku akan terungkap. Aku juga akan diusir oleh ayahmu. Bagus, lebih baik lagi. Dua kebahagiaan datang sekaligus. Maksudmu apa sih? Apa kamu tidak ingin bersamaku? Baiklah, Fu Lian. Sebelumnya di atas ranjang, kamu janji apa saja padaku. Sekarang malah angkat celana dan tidak mengenal aku, kan? Pergi. Langsung saja pergi beritahu ayahmu. Ngomong-ngomong, aku juga akan memberitahu tentang urusanmu di luar negeri. Juga bilang sama ayahmu, paling tidak, kita berdua akan menyelesaikannya bersama. Aku hanya bercanda, sayang. Istriku yang baik, kenapa kamu masih serius? Ayo, cepat pikirkan cara. Bagaimana cara menghadapi dia? Tante Yun Mumu itu paling suka sama ayahmu. Kamu tebak, kalau dia ketemu He Yao, apa dia akan membuatnya malu? Iya. Tante Yunmu itu wanita kuat. Tapi masih nggak bisa ngatur gadis penipu kecil He Yao itu. Sayang. Masih saja kamu yang punya ide gila. Kamu silakan saja tersenyum sendiri. Tidak semua orang punya kesempatan untuk masuk asosiasi Yunxiang. Aku cuma ingin tahu, siapa yang buta mata, hingga bisa membiarkanmu masuk ke asosiasi. Tunggu saja aku. Selanjutnya, kamu akan melihat sesuatu yang menarik. Bibi Yun datang. Para nyonya sekalian, halo semuanya. Nona He. Selera yang unik, barang dari pasar kaki lima bisa tampil seperti barang mewah. Mungkin karena Ibu Kian punya selera yang tajam. Model tren 10 tahun lalu, sekarang malah jadi koleksi berharga. Nona He, kulitmu begitu putih, sudah banyak mendapatkan suntikan pemutih, kan? Tidak seperti Ibu Jia, hampir 50 tahun, tapi tetap terlihat begitu muda. Di wajahnya, tidak ada sama sekali tanda-tanda pernah melakukan prosedur apapun. Lidahnya benar-benar lincah, yang mati saja bisa dibilang hidup. Nyonya Zeng memang pandai menjilat, itu baru kemampuan sejatinya. Yang jelek saja bisa dipuji jadi emas. Baiklah, semua orang sudah berkumpul. Kita harus membahas hal yang serius sekarang. Nyonya Fu, ini adalah biaya keanggotaan asosiasi. Tentu saja, semua akan digunakan untuk kegiatan amal. Saya sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal palsu dan munafik seperti kalian. Saya tidak punya minat. Apa hakmu menuduh kami? Hati-hati, aku akan menuntutmu karena fitnah. Aku sudah lama tahu, dia cuma pandai mulut saja. Tidak heran membuat Tuan Fu terpikat, sampai tergila-gila. Siapa bilang tidak? Lahir dari latar belakang rendah. Hanya bisa naik jabatan dengan tipu daya kecil. Tidak bisa dibandingkan dengan keluarga terkenal seperti kita. Dengar-dengar, dia masih kerja paruh waktu. Tak tahu berapa gaji sebulan. Gajinya sebulan, tidak cukup untuk membayar 1 kali makan kalian. Tapi uang saku dia, cukup untuk membeli semua aset suami kalian. Ada di tangan saya, kalian ingin menemani mereka bermain bagaimana? Silakan saja. Ketua Yun, tolong jelaskan. Mengapa bulan lalu, rincian proyek dana perbaikan panti asuhan, akhirnya menjadi kotak hadiah sarang burung? Bagaimana mungkin? Kepala Zhao, tolong jelaskan. Apa buktimu? Apa hakmu untuk mencemarkan namaku? Mungkin semua orang belum tahu, saya seorang jurnalis. Selama aku mau, para suami di sini, rincian akun di atas buku rekening. Besok bisa jadi headline. Kita pergi. Jangan biarkan hal-hal ini mengotori matamu. Hei Yao, kamu tunggu aku. Aku pasti akan mengusirmu dari warisan keluarga. Kau datang untuk apa?
Tempat ini tidak menyambutmu. Apakah kau menyambutku? Tidak masalah. Aku datang hanya untuk memberitahumu. Hei Yao, dan seorang pria yang baru dikenal beberapa hari. Pertunangan. Dan juga, beberapa hari lagi, akan mengadakan pernikahan. Kamu ngomong apa sih? Kalau kamu tidak percaya, tanya sendiri ke Hei Yao. Yao. Ayah. Kenapa kamu datang? Aku kira Zhaoya sedang menipuku. Ternyata memang benar. Ayah, dengarkan penjelasanku. Hari ini, apapun yang kamu katakan, aku tetap tidak setuju kamu menikah dengan pria itu. Ayah mertua, apakah Anda salah paham tentang saya? Jangan panggil saya ayah mertua. Kalian belum menikah. Saya tidak punya menantu seperti kamu. Halo. Apa? Ibu saya hampir meninggal. Yao, apa yang harus kita lakukan? Kalau ibumu terjadi sesuatu, bagaimana bisa seperti ini? Ayah, tenang saja. Semua akan baik-baik saja. Kondisi pasien saat ini cukup kompleks. Di sini kami tidak memiliki dokter yang bertanggung jawab utama, yang yakin melakukan operasi kraniotomi pada pasien. Saya dengar, Jerman memiliki ahli terbaik di bidang ini. Bagaimana kalau kita alihkan ke sana? Pasien. Sekarang sangat berbahaya, tidak tahan guncangan di perjalanan sama sekali. Kalau begitu, kita undang dia ke sini, konsultasi. Tapi ini melibatkan pengaturan sumber daya dari berbagai pihak. Saat ini rumah sakit kami belum memiliki kualifikasi untuk ini. Saya akan telepon. Halo. Saya Fu Jings. Dokter. Bagaimana keadaan pasangan saya? Saat ini kondisi pasien normal. Sudah keluar dari bahaya. Bagus sekali. Terima kasih, dokter. Tidak perlu berterima kasih. Tetap berterima kasih kepada Tuan Fu. Semua ini berkat Tuan Fu. Mari kita bicara. Aku tahu kamu orang baik. Tapi Yao masih muda. Perjalanannya masih panjang. Tapi kamu berbeda. Aku akan berkata sesuatu yang mungkin tidak kamu suka. Kalau suatu hari nanti kamu pergi, hari-hari berikutnya, bagaimana dia harus menjalani hidupnya? Kasih orang tua kepada anak, maka mereka akan merencanakan dengan jauh ke depan. Saya juga seorang ayah, sangat memahami perasaanmu. Saya juga tahu, saya berbicara dengan sebaik mungkin. Kamu juga mungkin tidak percaya. Jadi, aku menunjukkan perasaanku dengan tindakan nyata. Bahkan, kalau suatu hari aku tiada, Yao juga bisa menjalani hidup dengan baik. Ngomong-ngomong, di sekitar sini ada tempat bubur kepala ikan, sangat enak. Ayo kita coba. Semua karena kamu, yang memberi ide. Sekarang jadi begini, 30% saham. Tiba-tiba hilang begitu saja. Ini semua bisa disalahkan padaku. Ya, kalau kamu punya otak, nggak perlu aku kasih ide. Diam saja kamu. Ting. Sakit sekali. Perutku. Sayang. Kamu, ada apa? Tidak apa-apa kan, sayang? Ini apa yang terjadi? Jangan tanya lagi. Segera panggil dokter. Bapak Fu, selamat ya. Menantu perempuanmu sedang hamil. Aku akan jadi ayah. Iya. Sayang. Aku mau minum air. Baik, aku langsung pergi ambilkan untukmu. Istri muda tubuhnya tidak kuat. Selama kehamilan sebaiknya hindari hubungan intim. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dokter itu, saya masih ada urusan. Ibu mertua. Saya ingin pergi, jalan-jalan sebentar di bawah. Bisakah kamu membantuku? Tentu saja. Kamu tidak menyangka, kan, akhirnya.
Aku hamil dengan anak keluarga Fu. Ibu mertua. Kedepannya, kamu pasti akan menderita. Ibu mertua. Dokter bilang, aku cocok untuk merendam kaki. Begini, ini baik untuk bayi di perutku. Bagaimana kalau kamu tolong isi baskom air untuk merendam kaki dan bawakan ke sini? Aku tidak punya waktu. Kamu bisa cari orang lain untuk membantumu. Tapi orang lain kan tetap orang luar. Ibu mertua, kalau dia sendiri yang membantu mencuci kaki saya, itu baru menunjukkan bahwa kita adalah keluarga yang saling mencintai dan peduli. Kalau tidak begitu, orang luar harusnya bilang, mertua. Membuat hidup menantu perempuan sulit. Hanya kamu. Bahkan kamu pantas disuruh mencuci kakimu. Apa maksudmu? Aku sedang hamil. Tapi pewaris masa depan keluarga Fu. Kamu juga pantas berbicara seperti ini denganku. Sombong sekali. Sombong sekali. Pewaris keluarga Fu kami, kapan kamu berhak memutuskan? Ayah. Bukan itu maksudku. Ibu Wu. Pergi cari tim medis profesional di luar. Mulai sekarang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari nyonya muda. Keluarga kita belum sampai pada titik di mana ibu mertua harus mencuci kaki menantu perempuan. Itu harga dirinya. Baik. Cepat ucapkan terima kasih pada ayah. Terima kasih, ayah. Mari kita pergi dulu. Hei Yao. Tunggu aku. Aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Fu. Tunggu. Nona muda, apa yang kamu lakukan? Nyonya sakit. Biarkan saya ambilkan segelas air. Hari ini ada apa rencana? Menurut Nyonya, sore ini akan pergi ke Hongli menemui Tuan Gu. Baik, saya mengerti. Halo, sayang. Saya sudah cari tahu. Mereka target yang akan mereka capai adalah Tuan Gu, kepala Gu di pelabuhan. Sayang. Bagaimana pembicaraanmu dengan kepala Gu? Kepala Gu itu hanya umpan dari Heyao. Mereka sama sekali tidak menandatangani kontrak. Sekarang kepala Gu lebih condong untuk menandatangani kontrak dengan suamimu. Suamiku yang paling hebat. Kalau begitu, kamu istirahat dulu ya. Sayang. Hari ini. Kenapa kamu begitu cantik? Jangan berlebihan ya. Aku kan sedang hamil. Kamu. Istriku. Saya tidak sengaja. Saya. Apa yang terjadi dengan kalian? Bukankah dokter sudah bilang kamu, cepat pergi ke rumah sakit? Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Dokter. Anak saya. Anakku bagaimana keadaannya? Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu tidak boleh hamil lagi. Mohon tabah. Itu kamu. Semua ini karena kamu. Aku akan membunuhmu. Balas dendam untuk anakku. Aku membunuhmu. Kau gila ya? Kau.
Hei Yao, aku akan membunuhnya. Lepaskan aku. Jangan mengada-ada. Aku yang mabuk. Tak terkendali. Aku berbuat sembarangan. Saat kamu selingkuh dulu, saat kamu mendorongku keluar dari tempat tidur, kamu terus memuji aku. Sekarang kamu bilang aku berbuat sembarangan. Ngapain dulu enggak? Tutup mulutmu. Tunggu sebentar. Biarkan dia menjelaskan semuanya. Hei Yao adalah sahabatku. Saat dia bersama Fulian dulu, aku yang merebutnya dari dia. Dia dulu ingin menikah dengan Fulian. Dia menikah denganmu untuk membalas dendam padaku. Apakah kamu tahu semua ini? Jangan bilang lagi. Aku harus bilang. Semua orang tahu tentang urusan Direktur Fu ini. Hanya kamu yang masih buta. Seperti seorang gadis kecil. Kamu gila. Aku gila. Aku tidak bisa lagi punya anak di masa depan. Bagaimanapun juga sudah begini. Lebih baik kita semua menyerah saja. Kita semua hancur bersama. Ayah. Dia sudah gila. Jangan percaya dia. Tidak. Apa yang dia katakan? Semua itu benar. Kalian berdua. Bercerailah sendiri. Tenang saja, aku juga akan meninggalkan keluarga Fu. Ibu, Zhao Ya tidak akan punya anak lagi nanti. Selain itu, dia juga akan diusir dari rumah. Dendam besar terbalaskan, tapi kenapa aku tidak bisa merasa bahagia? Ayah. Apakah aku melakukan kesalahan? Anak bodoh, orang yang benar-benar mencintaimu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan salah, dia akan memaafkanmu. Masih ingat waktu kecil, suatu kali kamu menumpahkan boiler. Menggigit tangan ibumu. Tapi akhirnya ibumu tetap tersenyum saja. Lebih berani hadapi semuanya. Aku mengerti. Bisa ceritakan dulu apa yang kalian pikirkan? Tentang kerjasama kali ini, kami berencana menginvestasikan 30% dalam proyek ini. Tapi sejujurnya, sangat sedikit. Bos, tolong dukung. Anak muda. Jadi, apa penjelasan pucatmu itu? Awalnya, untuk membalas dendam, aku mendekatimu dengan sengaja, hanya menganggapmu sebagai alat. Tapi, dalam proses ini, aku tidak bahagia. Semakin baik kamu padaku, aku merasa semakin bersalah, karena aku tahu saat kamu mengetahui kebenarannya, pasti jauh lebih sakit daripada aku. Aku tidak ingin membuatmu sakit. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Tapi, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Tapi sekarang aku ingin memberitahumu. Orang yang berdiri di depanku adalah Fu Jings. Dia adalah pria yang paling aku cintai.
Yao Yao. Hidupmu benar-benar sangat menakjubkan. Apakah kamu masih bersedia membawaku pergi melihatnya? Tuan Fu, istri Anda hamil. Benarkah? Yao Yao. Kamu hebat sekali. Selamat untuk istri Anda. Apa? Hei Yao Yao hamil. Bagaimana? Masih ingin bercerai denganku? Jika anak Hei Yao lahir, pasti akan dipilih sebagai pewaris. Nanti kamu akan kehilangan segalanya. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan? Sekarang kita masih bisa apa melawan dia? Sekarang, belum tentu bisa kalah. Tapi tidak ada jalan yang sepenuhnya tertutup. Jika kamu benar-benar ingin membalikkan keadaan, masih ada cara. Cara apa? Buat dia menghilang. Kamu gila. Kamu, Itu bisa membuatmu masuk penjara. baik. Kalau begitu, kamu lihat saja anaknya. Hari demi hari tumbuh perlahan. Lalu benar-benar menggantikan posisimu. Tapi, aku bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Kamu juga pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Itu kecelakaan saja. Aku tidak sengaja. Kamu lebih tahu dari siapapun. Sudah selesai. Aku tahu kamu penakut. Kali ini, biarkan aku yang membantu kamu. Fulian, kamu panggil aku ke sini untuk apa sebenarnya? Halo. Kecelakaan apa? Aku segera ke sana. Perawat, apakah kamu melihat seseorang yang terlibat kecelakaan? Sudah didorong kemana? Di sana itu. Baik, terima kasih. Dokter, bagaimana kondisi pasien di dalam? Dia adalah istri saya. Jinx, Yao Yao. Kalau begitu kamu tidak apa-apa. Lalu siapa yang mengalami kecelakaan? Kamu sudah lihat dengan jelas? Belum. aku hanya ingat itu mobil coklat. Tidak apa-apa, polisi akan memeriksa rekaman CCTV. Pelakunya tidak akan bisa kabur. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku salah orang. Mati pun tak apa-apa kalau Fulian mati. Dengan begitu, semua uangnya jadi milikku. Asal aku tidak bilang. Tak akan ada yang tahu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana keadaan Lian? Lian. Maksudmu? Apakah yang di ruang operasi adalah anakku Lian? Benar. Pasien sekarang mengalami kekurangan darah parah, tapi saat ini tidak ada kantong darah. Dengan golongan darah yang cocok, aku akan mendonorkan darahku. Tidak bisa.
Pengambilan darah antara kerabat dekat bisa berbahaya. Li Yuan adalah anak angkatku. Hanya saja masalah ini, dia belum tahu. Apa dia ternyata bukan anak kandungmu? Halo, apakah kamu Zhao ya? Kamu cari saya buat apa? Hari ini jam 2:53 menit. Apakah Anda berada di jalan konstruksi, mengemudikan kendaraan berwarna coklat, setelah menabrak orang dan melarikan diri? Saya tidak tahu apa-apa. Menurut rekaman pengawasan, itu memang Anda. Ikuti kami sebentar. Hei Yao, tolong selamatkan aku. Kamu adalah sahabat terbaikku. Yao, jangan pedulikan dia. Aku tebak orang yang dia mau tabrak hari ini. Seharusnya adalah kamu. Hanya saja salah tabrak. Kalau tidak, yang terbaring di ruang operasi seharusnya kamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Semua ini adalah perbuatan Fu Lian. Tidak ada hubungannya dengan aku. Zhao Ya, semua ini adalah pilihanmu sendiri. Sejak kamu memutuskan untuk menggoda Fu Lian, kamu tidak pernah menganggapku sebagai saudara perempuan. Kalau begitu, mengapa aku harus menganggapmu sebagai kakak lagi? Ikutlah dengan kami sebentar. Lian, kamu berencana bagaimana? Lian. Aku selalu menganggap dia sebagai anak kandungku sendiri dan membesarkannya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka dia sampai ingin membunuhmu. Tapi sebagai ayah, aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Selanjutnya, serahkan saja pada hukum. Kamu menang. Aku akui aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi kamu sampai sejauh itu. Hanya karena pria brengsek seperti Fu Lian, kamu harus melakukan ini sampai sedemikian keras. Jadi, kamu tidak pernah berpikir, aku melakukan ini demi ibuku. Memang benar. Kalau begitu, itu masuk akal. Bagaimanapun, kalian adalah keluarga. Sedangkan aku Hanyalah anak liar yang tidak diinginkan. Apakah kamu ingat suatu musim dingin? Kamu bilang suka sepasang sepatu bot. Saat itu keluarga kami miskin. Ibu mengumpulkan uang untuk membelikanmu. Dia pergi mencuci piring di luar. Tangan ibu sampai membeku dan terluka. Dia benar-benar menganggapmu seperti anak perempuan sendiri. Dia memang suka berpura-pura. Jangan kira aku tidak tahu soal ikat rambut itu. Yang impor memang bagus. Lihat betapa berkilau dan cantiknya. Untuk dipakai putrimu sendiri. Xiaoya kasar. Palsu pun dia tidak bisa bedakan. Kalian cuma pintar ngomong manis. Sebenarnya aku selalu menjadi orang luar. Kamu yakin sudah melihat semuanya? Xiaoya ceroboh. Yang palsu pun dia tidak bisa lihat. Bagaimana ini bisa? Aku juga menganggap Xiaoya seperti anak perempuan. Mama, aku tetap suka yang berwarna merah ini. Ini biarkan saja untuk Kak Xiaoya. Masih ingat dengan ikat rambut ini? Waktu itu kamu selalu bilang itu jelek. Kamu merasa itu murahan. Itu justru yang lebih mahal. Ibumu benar-benar sangat peduli padamu. Dia menganggapmu seperti keluarga sendiri. Kamu bagaimana bisa? Dia menganggapmu seperti keluarga. Bagaimana bisa kamu berbohong? Kalian semua penipu. Ibu bangun. Kamu tahu tidak?
Mama. Akhirnya kamu bangun. Dokter, dokter. Bagaimana keadaan Xiaoya? Kalimat pertama yang dia ucapkan saat sadar adalah menanyakan bagaimana keadaanku. Kamu diam saja. Mana mungkin dia peduli padaku? Semua itu kamu yang buat-buat. Semua itu kamu yang buat-buat. Ibuku selalu ada di sampingmu. Hanya kamu yang mendorongnya pergi. Aku percaya, saat dia bangun, pasti dia akan langsung mencari kamu. Kamu sendiri pikirkan baik-baik bagaimana harus bicara padanya. Hei Yao. Maafkan aku. Aku salah. Nenek, cepat tangkap aku. Pelan-pelan. Nenek, cepat. Aku sudah tidak bisa mengejarmu. Tidak menyangka ibu bisa sembuh. Bahkan dokter pun tidak percaya. Penyakit ini sama sekali tidak meninggalkan efek samping. Ini semua berkat Jinx. Ini semua yang seharusnya aku lakukan. Ibu, lihat ada pelangi di sana.